أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang dia ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu Allahu la
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendaki. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Kursinya, sebagian mufassirin mengartikan dengan ilmu Allah. Ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya. Mari kita perhatikan surat yang telah kita baca tadi adalah surat Al-Jin. Surat yang ke-72 ayat 25 sampai 28, dan tadi barusan surat Al-Baqarah ayat 255. Marilah apa yang kita baca kemudian kita fahami dan kita berupaya mohon pertolongannya kepada Allah untuk bisa mengamalkannya untuk diri kita, dan kita dakwahkan kepada keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini agar mereka senantiasa berada di jalan yang benar.
yaitu jalannya para nabi dan para rasul yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Surat Al-Jin ayat yang ke-25. Ayat ini dan ayat sesudahnya adalah jawaban atas pertanyaan, bilakah datangnya hari yang dijanjikan itu kepada kami? Allah menyuruh nabinya agar menyampaikan kepada manusia bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahui kapan waktunya tiba. Apakah dalam waktu dekat ataukah masih dalam jangka waktu yang panjang? Diharapkan manusia senantiasa bersiap diri, senantiasa dalam hidup ini beriman dan bertakwa dan beramal soleh, dan selalu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Jadi kiamat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Bisa dilihat dalam surat 20, surat Toha namanya, ayat yang ke-15. Jadi dengan adanya hari kiamat itu datangnya dirahasiakan, agar setiap diri manusia bersiap siaga, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah ditanya Jibril tentang hari kiamat. Ketika berhadapan dengan Nabi SAW dalam rupa seorang badui. Tetapi beliau tidak menjawabnya. Antara lain Jibril bertanya, "Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat itu." Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kemudian orang Badui itu bertanya lagi dengan suara keras, "Hai Muhammad, bilakah tibanya hari kiamat itu?" Nabi menjawab, "Jangan khawatir, ia pasti datang. Tetapi apa yang telah engkau sediakan untuk menghadapinya?" Kemudian Badui itu menjawab, "Saya tidak banyak mengerjakan sholat atau puasa, tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Maka engkau bersama orang-orang yang engkau cintai." Anas radhiyallahu an berkata, orang-orang mukmin tidak gembira terhadap sesuatu sebagaimana gembira mereka mendengar hadis ini. Marilah kita belajar untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah yang membimbing kita untuk mengetahui al-Islam,
al-iman dan al-ihsan. Bisa kita lihat di surat ketiga, ayat 31. Surat ketiga namanya surat Ali Imran. Al-Jin ayat yang ke-26. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui semua yang gaib atau tidak terlihat dan tidak diketahui oleh hambanya. Semua yang gaib yang tidak dapat diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui oleh para rasul yang diridhoi olehnya, dan Dia akan memperlihatkan kepada mereka sekedar apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan tukang tenung, ahli nujum dan tukang sihir, semuanya itu salah, karena mereka tidak termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka termasuk yang dibencinya. Ayat ini juga menerangkan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa bintang itu dapat menunjukkan siapa yang akan hidup dan siapa pula yang akan mati adalah orang-orang yang telah kafir dan mengingkari Al-Quranul Karim. Fakhruddin Ar-Razi berkata, yang dimaksud dengan tidak dapat menyaksikan yang gaib adalah gaib yang khusus, yaitu tentang waktu tibanya hari kiamat. Surat Al-Jin ayat 27. Selanjutnya Allah mengungkapkan bahwa para rasul yang memperoleh keridhoannya sehingga dapat menyaksikan alam gaib dijaga oleh malaikat-malaikat hafadoh dengan penjagaan yang sangat ketat. Dengan penjagaan itu, godaan setan, jin, dan para pengacau lainnya tidak sampai kepada mereka, sehingga para rasul itu dapat menyampaikan wahyu-wahyu Allah menurut aslinya. Mereka juga dijaga dari rongrongan setan-setan manusia, sehingga mereka selamat dari bahaya dan kemadaratan manusia. Ad-Dahak berkata, Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali baginya telah dipersiapkan pengawal-pengawal dari malaikat untuk menjaganya dari setan-setan yang datang dalam bentuk rupa malaikat. Bila setan-setan itu datang, maka pengawalnya mengingatkannya agar hati-hati, karena yang datang itu setan. Dan bila yang menemui Rasul itu malaikat, maka pengawalnya berkata, ini adalah utusan Tuhanmu. Pengawal-pengawal itu adalah malaikat yang bertugas menjaga kekuatan lahir dan batin para Rasul, dan untuk memelihara mereka dari bisikan-bisikan setan. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Jin, yaitu ayat yang ke-28. Dalam ayat ini Allah menerangkan tujuan dari penjagaan yang sangat rapi itu, yaitu agar para rasul itu dapat menjalankan tugas dengan sempurna, dan agar wahyu-wahyu
yang disampaikan kepada mereka terpelihara dengan baik. Penjagaan itu juga bertujuan agar dapat dibuktikan dengan pasti bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Surat Al-Ankabut ayat 11. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa ilmunya meliputi apa yang diketahui oleh malaikat-malaikat pengawas, apa yang telah ada, dan yang akan ada satu persatu. Dia mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Tidak ada persamaan. Malaikat itu adalah perantara yang menyampaikan ilmu-ilmunya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Surat Al-An'am ayat 59. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling utama. Beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Siapa saja yang menyangka bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi besok, berarti dia telah sangat berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65. Juga beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada umat manusia, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak ditimpa kemadharatan. Surat Al-A'raf ayat 188. Namun dengan wahyu yang beliau terima, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebagian kabar gaib kepada beliau, sebagaimana Dia telah memberikan kepada para nabi-nabi dan para rasul dan para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia Allah, Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar ilmu
yang bersumber dari kitab suci Al-Quran ini, mari kita belajar akidah, mari kita belajar syariah, mari kita belajar tentang ibadah, mari kita belajar tentang muamalah, serta kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan kita belajar berbagai ilmu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga kehidupan kita akan terbimbing selalu berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, membimbing kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabahkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma farijal hammi wa kashifal ghammi mujibad da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah warahimahuma irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwaka. Wahai Allah yang maha penghapus kesedihan, pemberi jalan keluar atas kecemasan, penerima doa orang-orang yang dalam kesulitan, maha pengasih dan maha penyayang manusia di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kasih sayang-Mu, sehingga kami tidak membutuhkan kasih sayang siapapun selain kasih-Mu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.